Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kaitan globalisasi dengan agama. Yang pertama, ada saya sendiri, Adelia Mikema Mulyo, kemudian Dea Amanda Oktaviani, Danu Ahmad Effendi, Putri Lestari, dan Muhammad Iqbal Fikriansyah. Next. Kembali ke slide sebelumnya. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar negara, budaya, ekonomi, dan masyarakat yang semakin meningkat. Seringkali dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Proses ini memfasilitasi pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya di seluruh dunia, yang berdampak pada cara hidup, pola pikir, dan struktur ekonomi di berbagai belahan dunia. Kaitannya dengan agama, kaitan globalisasi terhadap agama ditemukan pada realita di mana agama dan ajaran-ajarannya dapat menyebar secara luas ke berbagai belahan dunia, sehingga saat ini banyak sekali agama dan praktiknya yang dapat ditemukan. Penyebaran ini tentunya dapat memperkaya keanekaragaman spiritual, namun juga dapat menyebabkan homogenisasi praktik keagamaan. Globalisasi sebagai proses antar negara tentunya membawa nilai-nilai dan pola pikir yang baru dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tantangan bagi individu untuk memperkuat keagamaan mereka. Diakibatkan oleh perubahan tersebut, dari hal itu ditemukan penyebaran ini bukan hanya mempengaruhi bagaimana agama dijalankan, namun juga bagaimana sosial, budaya, dan komunitas terbentuk. Selanjutnya, next. Pengaruh globalisasi terhadap agama. Dalam konteks sosiologi agama, pengaruh globalisasi terhadap agama dapat dilihat sebagai proses yang kompleks dan multidimensional. Sebagai globalisasi yang ditandai oleh integrasi dan interaksi yang semakin meningkat antara negara, budaya, dan masyarakat telah membawa perubahan signifikan dalam cara agama dipraktikkan dan dipahami di seluruh dunia. Salah satu pengaruh utama globalisasi adalah penyebaran ajaran dan praktik agama yang lebih luas. Salah satunya adalah penyebaran nilai-nilainya yang semakin luas. Ini membantu dengan adanya modernisasi yang mana penyebaran informasi sangatlah cepat. Di sisi lain, globalisasi juga menghasilkan pluralisme agama yang semakin kuat. Dalam banyak masyarakat modern, orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda hidup berdampingan. Hal ini dapat menciptakan ruang untuk dialog antar agama dan meningkatkan toleransi, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik ketika suatu keyakinan bertabrakan. Dalam konteks ini, sosiolog agama mencatat pentingnya dinamika sosial yang mempengaruhi hubungan antar agama dan bagaimana masyarakat merespon perbedaan tersebut. Selanjutnya, namun globalisasi tidak selalu berjalan mulus dalam konteks keagamaan. Banyak komunitas religius merasakan tekanan dari budaya global yang seringkali dianggap mengancam. Dalam menghadapi pengaruh luar, beberapa kelompok mungkin merasa perlu untuk memperkuat identitas mereka, melakukan gerakan revitalisasi, atau menolak elemen-elemen dari globalisasi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran mereka. Hal ini dapat mendorong munculnya gerakan fundamentalis yang bertujuan untuk mempertahankan atau kembali kepada nilai-nilai keagamaan yang dianggap murni. Tidak jarang juga
dari masuknya globalisasi malah memudahkan nilai-nilai yang ada. Ini berkaitan dengan berkembangnya modernisasi di mana ada pemikiran untuk bebas dari pengaruh agama dan berubah menjadi keinginan untuk merdeka dari agama. Kemudian sepenuhnya beralih pada pola pikir yang berbeda atau yang baru. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada pembahasan mengenai gerakan transnasional dalam agama. Nah, gerakan transnasional dalam agama ini dipahami sebagai kelompok keagamaan yang memiliki jaringan internasional. Kelompok atau gerakan keagamaan tersebut datang ke suatu negara dengan membawa paham keagamaan atau ideologi baru. Ini berarti ide-ide dan praktik keagamaan tertentu dapat dengan mudah menyebar dari satu negara ke negara yang lain, bahkan ke benua yang berbeda. Nah, gerakan transnasional agama ini juga menunjukkan bagaimana agama dapat melintasi batas-batas geografis dan budaya, membawa pesan spiritual yang seringkali disesuaikan dengan konteks sosial dan politik di berbagai negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Oke, selanjutnya yaitu contoh gerakan transnasional dalam agama. Yang pertama yaitu dalam agama Kristen ada evangelisasi global, yaitu gereja-gereja Protestan, khususnya aliran Pentakosta dan karismatik, aktif dalam misi penginjilan global menggunakan media modern untuk menyebarkan pesan dan membangun komunitas lintas negara. Kemudian ada liberalisasi teologi, yaitu banyak gereja-gereja Protestan yang mengalami liberalisasi teologi yang dimana interpretasi terhadap kitab suci menjadi lebih fleksibel dan inklusif terhadap isu-isu sosial seperti hak LGBT. Yang selanjutnya yaitu ada sinkretisme, yaitu terjadi percampuran antara ajaran Kristen dengan kepercayaan lokal di beberapa daerah membentuk praktik keagamaan yang unik. Yang kedua yaitu dalam agama Hindu, ada Hinduisme modern, yaitu munculnya gerakan Hindu modern yang berusaha menyelaraskan ajaran Hindu dengan nilai-nilai modernitas dan rasionalisme. Selanjutnya yaitu Hinduisme global, yaitu diaspora Hindu di berbagai negara telah membentuk komunitas Hindu global yang berhubung dengan melalui teknologi dan acara keagamaan. Dan yang ketiga yaitu ada yoga dan meditasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk contoh gerakan transnasional dalam agama Buddha itu ada dua. Yang pertama itu Triratna Buddhist Community. Nah, Triratna ini menekankan Buddhisme yang terbuka, tidak terikat pada tradisi tunggal dan berusaha untuk menyesuaikan ajaran Buddha dengan kehidupan yang modern. Triratna ini memiliki pusat-pusat meditasi dan komunitas Buddhis di lebih dari 20 negara, mempromosikan nilai-nilai seperti meditasi, etika, dan kebijaksanaan melalui ajaran berbagai tradisi Buddhis. Gerakan ini sudah banyak menyebar ke negara-negara lain, khususnya negara-negara barat seperti negara India dan Amerika Latin. Kemudian gerakan transnasional di agama Buddha kedua itu ada Tibetan Buddhism. Gerakan ini terjadi karena banyak biksu dan pengikut Buddhisme Tibet melarikan diri dari Tibet dan mendirikan komunitas di luar negeri, terutama di India, Nepal, Bhutan, Eropa, dan Amerika Serikat. Buddhisme Tibet ini menjadi populer di negara-negara barat dan menarik banyak pengikut. Kemudian pemimpin spiritual Buddha Tibet yaitu Dalai Lama telah menjadi ikon global yang menyebarkan pesan perdamaian ini, welas asih dan kebijaksanaan Buddhis di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya itu ada contoh gerakan transnasional di keyakinan-keyakinan yang lain. Yang pertama itu ada Sikhism. Komunitas Sikh ini tersebar di seluruh dunia, memiliki jaringan suara atau tempat ibadah yang kuat dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Yang kedua itu ada Bahai Faid. Agama Bahai ini merupakan agama monoteistik yang menekankan persatuan umat manusia dan memiliki pengikut di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga itu ada New Age. Nah, gerakan ini merupakan gerakan spiritual New Age yang menggabungkan berbagai elemen dari berbagai agama dan tradisi spiritual.
Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Iqbal. Selanjutnya yaitu faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, globalisasi dengan melalui perkembangan teknologi, informasi, transportasi, dan komunikasi dapat memudahkan penyebaran ideologi. Yang kedua, urbanisasi menciptakan komunitas masyarakat baru yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Tiga, modernisasi dan politik internasional. Nah, faktor penghambat ya. Kemudian berikutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, adanya perbedaan doktrin yang dapat memicu konflik sehingga menghambat terjadinya kerjasama antara kelompok. Dua, kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan dalam hal beragama. Tiga, sikap masyarakat yang masih tertutup. Dampak positif dari agama dan globalisasi. Yang pertama, akses terhadap informasi dan pengetahuan agama menjadi lebih mudah. Dengan adanya internet dan media sosial, masyarakat menjadi mudah dalam mencari informasi yang berkaitan tentang agama. Yang kedua, banyaknya pengikut agama di seluruh dunia. Misalnya meningkatnya imigrasi dapat membawa agama-agama baru ke negara yang belum terpapar oleh agama tersebut. Jika ada komersialisasi agama, yaitu di mana agama dipromosikan sebagai produk yang bisa dijual. Oke, kemudian ada dampak negatif, di mana yang pertama ada komersialisasi agama, di mana agama dipromosikan sebagai produk yang bisa dijual, dan yang kedua ada radikalisme dan ekstremisme, di mana karena penyebaran yang cepat, hal ini menjadi suatu eksploitasi bagi kelompok radikal. Dan yang ketiga ada politik identitas di mana agama seringkali dijadikan alat untuk pencapaian tujuan tertentu, misalnya saja dengan tujuan politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Kemudian ada solusi di mana ada yang pertama penegakan hukum, dan yang kedua ada pengawasan digital, dan yang ketiga ada kampanye anti ekstremisme di mana bisa dengan mengadakan seminar bahaya akan kelompok radikal yang bisa memecah belah bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir adalah gerakan transnasional agama telah membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam dalam lingkup keagamaan. Gerakan ini menandakan mulai menyebarnya pola pikir dan nilai-nilai baru mengenai agama secara luas, sehingga muncul pemikiran baru dan lebih beragam mengenai bagaimana agama itu berjalan. Penyebaran ini semakin luas didasari oleh adanya globalisasi, modernisasi, dan sosial budaya. Kemudian ada daftar referensi yang kami gunakan, bisa di next. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalah ucapan dalam kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.